Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat malam iki wis kelon-kelon anak iki. Dulu. Kelon karo sopo, Mbak? Kelon karo anake. Iku Melok opo, mau oh, Mas Mbak? sing tak tanyakan itu tadi lo, ada nomere. Cuk, Sik. Diulang lagi. Sampean nanya apa kira-kira? kan aku ditawari job, Mm-mm. eh, kerja di sayuran Yunlong. Mm-mm. Nah, terus habis itu adik saya kan minat. Mm-mm. Nah, minat katanya untuk pendaftaran. Katanya untuk pendaftaran di Indo untuk mengklaim data itu bayar 1.460.000. Mm-mm. Nah, terus ya udah gimana kalau nunggu tanggal 2 aja, kan aku gitu. Mm-mm. Nggak bisa Mbak, soalnya ini kan ada anak 2 yang mau daftar. Nah, karena aku ambisius kepingin adikku kesini, ya wis tak iya nih gitu. Terus habis gitu aku tanya, ini memang bener nggak? Bener Mbak, ini bener di perkebunan gajinya itu 8.160 katanya. Tapi dipotong 3 bulan, 3.000 per bulan gitu katanya. Maksudnya yang aku pengen tanyakan di Yunlong itu emang ada perkebunan sayuran. Jadi sekarang ini ya, ini modus ini sekali lagi itu sering. Dan semenjak kita naikin ke YouTube itu semuanya udah pada cerita korbannya. Nah, saya tidak bisa memastikan antara ini benar ataupun tidak. Ya, selama sampean masih berhubungan sama dia, sebaiknya lanjutkan aja berhubungannya dulu. Korek data sebanyak-banyaknya. Cari tanya kantornya di Indonesia di mana. Atau kantor di Hong Kong bagaimana? Atau coba kita pancing di mana bahwa bayarnya kayak cash gimana gitu. Halo? Halo, iya tak dengerin. Jadi kita Tadinya jadi kan gitu. lanjutkan terus sampai benar-benar memastikan. Tapi kalau seandainya jawabannya dia semuanya menghalangi untuk bisa ketemu, menutupi segala sesuatunya, berarti kita harus waspadai. Jadi jangan, sekarang gini, kan sudah banyak nih korban. Nah, ketika nggak ada laporan kayak gini, makanya kan kita tidak bertindak. Tapi kalau selama sampean ibaratnya ya kan terus masih bisa jalin komunikasi dengan dia, ya anggap aja sampean ini ngerti bahwa sampean harus ditipu gitu loh. Misalnya ya kan. Ataupun sudah masuk atau apa, kan kita tinggal lanjutin terus karena transfernya kan ke rupiah kan tuh. Ada kan? Iya, ada. Dan itu ada namanya kan? Ada. Nah, saran saya kembali lagi pada saat sampai nelpon, sekali lagi ya, usahakan bikin rekaman percakapan juga. Tadi kan sudah ada chat tuh. Sudah ada chat, kumpulin chat-chatnya, terus ada rekaman untuk omongan juga. Iya, semua ada ini, ada rekamannya. Nah, kalau semuanya, nggak, maksudnya rekaman omongan ada nggak? Kan itu voicemail ada, voice note ada. Nah, kalau ada seperti itu kan enak. Jadi nanti kita bisa selesaikan nih sindikat beneran apa enggak. Apakah main-main atau beneran, kan kayak gitu tuh. Dia kan terus komunikasi dengan sampean dan sampean masih komunikasi kan? Masih. Nah, ini tertarik ini saya. Jadi terus nomornya nomor Hong Kong apa nomor Indonesia? Nomor Indo. Wah, tepat sekali. Tapi plus 8522020 enggak? Kalau plus 8522020 itu berarti nomor as dan dia pakai nomor yang Indonesia. Sebentar, tak cek ya. Tapi jangan disebutin ya Mbak nomornya. Nanti kita by WA aja. Iya, sebentar tak cek ya. Aku penasaran ini. Mengerikan ini. 8. Gimana? Iya. Plus 8522020 enggak? Plus 62. Oh, Indonesia berarti. Ini bisa kita selesaikan nih kalau Indonesia. Nah, terus pokoknya sebisa mungkin sampean kumpulin bukti. Kalau itu nomornya Indonesia. Nanti sampean tanya juga kantor. Awal-awal tanya aja kantornya di mana, seperti apa, kayak gitu kan.
Terus di Hongkong ada perwakilan agennya enggak, terus boleh enggak saya datang. Dipancing-pancing seperti itu. Terus kalau semuanya ada bukti rekaman, cuman sampean harus waspada, oh harus transfer gini gini gini, pikirkan lagi gitu loh. Saya tak coba dengan bukti-bukti yang sampean ada. Aku kontak pengacaraku gitu loh. Kalau seandainya ini nanti penipuan, kita sikat di Indonesianya. Aku mau ini loh Mas, kok kayaknya aku ditipu apa gimana gitu. Oke, loh. Makanya aku tak. Iya. Jadi gini, terlepas sama ditipu apa enggak, orang ini kalau ini benar-benar penipu kan kita usahakan untuk kita tangkap gitu. Benar nggak? Jangan sampai lose contact gitu. Selama sampean mau berkomunikasi ya. Kalau ataupun sudah keluar sedikit pun kan, kalau ada bukti transfernya ya kan. Dan ini memang jelas semua sampean simpen semuanya rapi. Jadi ini bisa kita kasuskan gitu loh. Nggak apa-apa saya yang coba nyari dana untuk membayar kasus ini gitu loh. Ya Allah, makasih banget ya Mas. Aku tadi kan katanya 1.460.000. Adik kan kepingin kerja ke sini kan ya. Kan di rumah kan sulit kerjaan, terus habis gitu ya wes mumpung aku di sini gitu, terus nanti tak uruskan gimana. Tapi semakin ke sini kok ngeret duit terus ya. Ini bener 2000 kan tadinya 1.460.000 lah, ternyata 2.400.000. Dari situ kan katanya oke, ditunggu dulu. Tapi aku kan bimbang kok. Ragu. Ragunya gini, habis aku transfer kok dia nggak respon lagi nomor teleponku gitu loh, SMS-ku gitu. Tapi tadi bilangin ya sebentar ada dadai gitu, ada nyonya. Dia ngomongnya gitu. Iya. Kalau dia ngomongnya kayak gitu berarti bisa ditengarai di Hongkong apa di Indonesia kira-kira? Iya maaf. Ada Bapak X kan, lah, Bapak X yang Bapak S tadi kan Bapak S di PTS ini di PTS itu kan katanya yang ngurusin datanya. Nah, tapi alamat itu belum dikasih sama sekali dari sekarang gitu loh. Alamat kantornya? Pokoknya tadi katanya sudah menyebut nama. Aku kan nunggu alamatnya di mana gitu kan. Tapi disebutnya cuma PT-nya aja, inisial S gitu. Oh, ada nama PT-nya ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa sambil ditunggu posisinya, sambil sampean tetap bukti rekamannya semuanya ada. Terus bukti transfer juga harus sampean simpen, baik di foto, baik gambarnya dan semuanya, karena itu jadi bahan pembuktian untuk penipuan. Syukur-syukur memang tidak penipuan. Syukur-syukur benar. Tapi kalau itu penipuan, kita sudah punya bahan gitu. Itu bisa dilacak ya Mas? Ya bisa dong. Maksudnya bisa, kalau apalagi rekening. Bisa. Sangat bisa sekali. Dan ini meresahkan. Kalau kemarin itu tuh ada, cuman yang menipu dari Hongkong gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang 4 juta, 5 juta, 6 juta. Dan ternyata itu sudah sejak dari dulu gitu. Jauh di 2000. Karena banyak konten-konten kita. Saya nggak ngerti. Mungkin dia lagi tiarap. Tapi sekali lagi saya nggak mau berprasangka yang buruk dulu ya. Selama sampean bisa terus merekam data pembicaraan, cecetan, semuanya, nomornya tersimpan semuanya, itu nanti bisa jadi bahan pembuktian. Kalau seandainya ketika sampean dedes terus tiba-tiba nomornya hilang, nggak bisa dihubungi, terus sampean juga diblok, nah itu bisa kita mainkan. Bisa dipahami nggak? Gitu aku baik-baik dia, nanti nggak ada emosi gimana ya. Cuman kalau urusan duit diolor-olor aja. Dan pembicaraan itu sebenarnya sih, kalau sampean nggak punya HP 2, aku mau kasih pinjam HP-nya untuk rekam pada saat sampean nelpon dia gitu. Jadi katanya sih tadi jam 9 suruh telepon gitu kan, tapi karena di sini tak telepon dari setengah jam 9 tadi nggak diangkat gitu loh. Oh iya. Ini soalnya menurut aku ini motif beda lagi, atau bisa jadi ini pelaku yang beda lagi. Kalau ini, dan sekali lagi dia berani nyebutin nama kan, berarti ini beda lagi.
Dan mudah-mudahan sih, kalau doa saya mudah-mudahan sampean benar, bukan ditipu, mudah-mudahan. Tapi kalau ataupun ditipu, kita sudah siapkan alat buktinya gitu. Bisa dipahami Ya nggak? mudah-mudahan. Iya, Nanti kalau paham. ada alat buktinya kan ada korban nih sudah. Ada korban, ada kegiatan penipuannya, ya kan? Ada saksinya, ya kan? Ada bukti, itu sudah siap. Soalnya adik saya juga yang transfer adik saya gitu loh, udah buktinya udah dikirim semua gitu loh. Ya nggak 2 apa-apa, kali itu disimpan semuanya di staples ya. Pokoknya makanya untuk lebih jelasnya ya kan, segera ditanyakan alamat kantor, kemudian adik sampean yang datang. Untuk lebih fixnya bahwa itu benar-benar memang keberadaannya ada gitu. Bisa dipahami kan, Mbak? Jadi sampean tenang saja, nggak usah takut dan nggak usah khawatir, karena bagaimanapun apapun kehadiran sampean itu nanti ketika sudah persidangan sampeannya ya jadi saksinya. Misalnya. Jadi dalam urusan kasusnya itu nggak ada sampean hadir datang. Cuman alat-alat bukti semuanya sama pernyataan-pernyataan mereka, bukti elektronik tadi yang kita minta dari sampean kan gitu. Sampean tetap bekerja aja di sini, aman gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya, tadi dia menyebutkan alamatnya rumahnya, maksudnya saya di tempat tinggal saya di sini gitu. Pokoknya dia nyebutin alamat, sebuah alamat. Berarti kemungkinan benar bisa. Kemungkinan besarnya memang ada gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya tetap tenang, tetap follow up, tetap pastikan dan ada bukti-bukti gitu loh. Menurut saya, ya sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan benar. Tapi ketika ini tidak benar, ya sampean sekali lagi waspada untuk bentuk transfer. Pastikan semuanya, bahwa semuanya blegere ada gitu loh, fisiknya ada, orangnya ada, kantornya ada, tempatnya ada. Jadi bisa nggak saya bayarnya datang gitu loh. Tadinya kan gitu Mas, tadinya kan gitu yang keluar. Nah kan aku gini, gimana bayarnya kalau sudah di PT? Nggak bisa Mbak, soalnya ini cepet-cepetan kan gitu. Aku waspada kan, tapi karena gini nggak tahu kenapa aku yo ruwepot banget di rumah, di sini ruwepot, terus aku yo ambisius pingin adikku kesini, yumbuh moro-moro. Aku ya udah Mas kalau gitu ngeten mawon, aku sing maksudnya ki nanti adikku aja yang transfer, terus nanti biar ditunjukkan biar datanya cepet diurus sampai gitu, diproses gitu. Iya Mbak, secepatnya ya, soalnya ini kan banyak yang mau daftar gitu. Nah perkiraanku kan di sini job cowok kan yo angel gitu loh Mas. Betul. Maksudnya kan makanya selagi ada lowongan di sini karena langsung. aku ingin adik. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi tetap saya cuma berpesan yaitu tadi, siapkan semuanya, alat bukti dan semuanya. Kalau pembayaran selanjutnya atau berikutnya lebih baik langsung ditangani adik sampean, atau justru serahkan ke adik sampean. Adik sampean kan posisi tidak di majikan, sampean kan ribet di majikan ya. Sampean tinggal koordinasi sama adiknya, kasih nomor teleponnya, Pak ini adik saya. Nah adik sampean peseni itu tadi, bukti transfer, bukti percakapan, segala sesuatunya, make sure, pastikan. Tapi kalau ternyata dia bisa didatengin, bisa diajak ngomong, ya kawal terus itu. Ya kan, kawal terus, ya. Nanti dipastikan juga di Hongkongnya gitu loh. Di Hongkongnya agensinya mana? Kita yang follow up. Alamatnya agensinya di mana? Saya bisa pastikan kalau dia bisa jawab gitu loh. Bisa dipahami nggak, Mbak? Pokoknya sejelas-jelasnya. Agentnya ada, PT-nya ada, semuanya komplit dan semuanya benar, kita bisa pastikan itu benar gitu. Bisa dipahami nggak? Iya. Tapi kalau nggak benar, setidaknya kita sudah punya senjata. Jadi nggak lewat begitu saja gitu loh. Nah sebaiknya tapi perasaanku kok deg-degan nih Mas ya. Maksudnya gini loh, kayak aku apa ketipu yo, soalnya Sek Mbak. Oke ya. Kalau ataupun semisalnya saya bicara sampean tertipu, kan angkanya belum gede Mbak. Bener nggak? Makanya sampean bener langsung segera ngajak diskusi, ngajak ngobrol. Ada teman, ben gak bimbang dewe, bener nggak gitu loh? Nggak apa-apa, tenang saja.
Jadi nggak usah khawatir. Yang penting sekali lagi pesan saya itu prosesnya diikuti dan seolah-olah kita nggak tahu kalau mereka mau menipu, ibaratnya bikin seperti itu. Kalau ataupun mereka tidak menipu ya syukur, alhamdulillah toh beneran. Tapi untuk melihat beneran atau tidak kita harus cross check. Adakah agent di Hong Kong? Boleh tahu alamat agentnya di Hong Kongnya di mana? Kan kayak gitu tuh Mbak. Halo? Halo. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir dan jangan karena saya ngomong kayak gini terus sampean jadi surut. Tapi justru ketika saya ngomong, saya memberikan dukungan dan harusnya sampean jauh lebih kencang dan lebih semangat, lebih kuat untuk lebih berhati-hati. Dan kalau memang ini sesuatu yang nggak benar, ayo kita polisikan rame-rame. Tapi kalau memang ini benar, alhamdulillah, itu kan pilihan. Tadi kan Gimana? ya salah aku gini, cuma kan ada itu temennya di Facebook gitu kan bilang ada job gitu kan. Terus aku nggak tanya alamatnya sama, kan aku nggak pernah libur kan 1 bulan sekali, salah itu. Nah, kenapa aku keburu-buru mengambil kesempatan ini, nggak harus nunggu. Aku kan liburnya tanggal 2 besok bulan depan. Kenapa aku nggak nunggu itu dulu baru aku ketemu sama orangnya itu? Kenapa aku harus keburu-buru langsung ngasih kepastian, oh ya adikku mau harus bayar segini mau gitu dulu yang nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa, masih belum terlambat. Dan ini antara suuzon sama husnuzon, antara berprasangka buruk dengan prasangka yang baik. Ini masih di tengah-tengah. Sampai nggak salah. Yang salah itu kalau akhirnya sudah sampai bayar banyak tiba-tiba hilang. Nah itu terjerembab namanya, sudah masuk ke lubang. Ini kan sampean belum, masih inguk-inguk. Bener nggak iki bolongane? Kok gak nang jero ono ulo, gak nang jero ono mata, ono boyo, kan kayak gitu tuh Mbak, bener nggak? Halo, iya Mas. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir kalau sampean memang nggak libur. Kalau sampean memang libur dan bisa ditemuin mereka, sampean butuh ditemani, sampean telepon saya. Kalau misal ini sebuah misal seumpama ya Mas, nggak urusan, tapi kalau misal ini penipuan, ngurusnya gimana gitu loh. Ya saya yang bikin laporan ke polisi atau sampean pihak korban, saya bisa. Nomornya saya kasih ke sampean. Ya, bisa diatur itu semuanya. Jadi prosedurnya pada saat ini pelaporan sebuah bentuk penipuan, ya sekarang siapa yang jadi korbannya? Otomatis yang transfer uang. Terus sampean juga yang ditelepon. Oke, kalau posisi sampean di Hong Kong, saya bisa. Saya gunakan pengacara saya di Indonesia ngirim surat kuasa di atas namakan sampean. Ya kan? Iya. Tapi yang dibalik itu semuanya saya yang kerja gitu loh. Sampean cukup duduk santai di rumah. Saya akan bawa, saya mungkin minta tanda tangan di sampean, datang ke bawah rumah, saya minta tanda tangan, lapor ke KJRI, menyatakan bahwa sampean memang orang yang bersangkutan, kemudian saya kirim lagi ke Indonesia ke pengacara saya yang urus. Pengacara saya yang akan mengkasuskan ini, dia yang jalan. Halo? Enggak apa-apa, sampean cuman lewat rekening. Sampean cuman bisa dilacak. Bisa dong. Kalau sudah masuk ke kasus polisi, yang penting tinggal duit kita. Bayar ke pak polisinya, kan itu tuh. Iya kan? Ke pengacaranya tadi. Ya memang angka. Tapi demi sebuah pembelajaran, demi sebuah itu, karena prosesnya kan di Indonesia, transfernya rekening Indonesia, nomornya Indonesia, bapak S-nya tadi juga di Indonesia, nanti tempatnya juga di Indonesia, itu akan memudahkan. Cuman kan cari korbannya di sosial media. Dan kebetulan sampean. Bisa dipahami nggak Mbak? Nanti saksinya adiknya yang transfer, yang lihat. Makanya sekarang coba limpahkan ke adiknya. Sampean limpahkan ke adiknya untuk dia yang follow up. Dan posisi dia kan nggak kayak sampean di majikan. Pak, nanti di follow up adik saya. Nah, setiap percakapannya suruh ngerekam. Bisa jadi alat bukti semuanya, itu komplit, lengkap, selesai, sudah kena dia. Sampean mau ganti rugi berapa, kan kayak gitu. Iya Mas. Halo? Ya Allah, halo. Ya Allah, aku kasihan karo adikku kok seandainya
iku emang bener-bener ketipu kan. Mbak. Biasanya wong nang Indo cari uang Mbak. sulitnya kayak ngono. Oke. Iya. Mbak, saya kasih tahu. Apes itu tidak ada di kalender. Ya. Menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Itu kan tidak mungkin. Makanya kita berpikirnya ke depan. Kita pastikan ini antara suudon apa kusnudon. Kan itu aja sisa tinggal. Dan sampean berdoa nggak usah khawatir. Dan jangan kepikiran yang terlalu dalam. Kan saya ikut mikir. Saya coba bantu. Kan gitu tuh Mbak. Kalau dilalah sampean telepon aku. Ya Allah, mudah-mudahan ada jalan keluar lah. Pasti. Kalau emang ini maksudnya menipu aku, ya Allah, semoga sampean paringi panjang umur segini luweh. Iya. Ya Allah. Itu disiapkan dulu hatinya, yakin ya, disiapkan dulu hatinya. Sekali lagi, kalau di dunia ini sampean merasa itu hak milik, maka yang terjadi kekecewaan. Tapi kalau sampean merasa bahwa hak pakai dan titipan, ya wajar kan kalau titipan itu diminta lagi sama yang nitip, ya enggak? Untuk melegakan hati kita harus berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini bukanlah hak milik, tapi hak pakai. Selama kita menjaga dan merawat, ya kita masih diberikan hak pakainya. Tapi kalau kita nggak pas, nggak benar, ya pasti kepemilikan itu akan diminta. Ya sudah, kita harus ikhlaskan itu semuanya. Kan begitu Mbak rumusnya. Semakin kita merasa mata, kaki, hidung, semua badan yang sehat, ini semuanya bukan hak milik, tapi hak pakai. Kapan-kapan dia bisa ambil. Itu untuk agar supaya sampean tidak terlalu berpikir. Levelnya memang agak beda-beda, tapi ya kenyataannya kan begitu toh Mbak. Ya, jangankan duit, kesehatan kita aja terenggut gampang banget. Tiba-tiba jantung, tiba-tiba tabrakan. Nah, coba nalar kita kan tidak sampai. Makanya disitulah kekuatan keyakinan dan iman. Ya, wis tenang. Iya Mas ya. Nggak usah panik. Tetap fokus di pekerjaan, ya. Tetap tadi pesan saya itu, dan ada apa-apa sampean bisa kontak saya. Oke? Oh iya Mas. Kalau misal besok ini besok nggak dibales lagi gitu, terus kelanjutannya gimana? Tenang, di follow up lagi, ditelepon lagi sampai 1 minggu, sampai nanti memang 3 minggu sampai 1 bulan. Saya coba ganti yang maju. Nanti saya nemuin sampean kalau pas libur. Iya. Ya? Bersabar ya Mbak. Nggak apa-apa, semangat ya, nggak usah dipikirin terlalu berat. Oke? Iya Mas, makasih Mas ya. Sehat selalu Mbak ya. Yuk semangat. Assalamualaikum. Matur suwun. Waalaikumsalam. Salam. Oke, buat teman-teman, sekali lagi banyak sekali terjadi ya. Tapi sekali lagi ini masih samar ya. Kita belum bisa pastikan ini benar atau tidak. Dan saya nggak mau justifikasi. Yang jelas kita ikuti aja perjalanan pencari kerja cowok di Hong Kong. Sekali lagi mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat. Dan kritik dan saran tetap saya harapkan. Sekali lagi stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye bye.